Apakah Allah senang kalau manusia tidak berbuat dosa? Loh, Allah itu nggak senang. Allah nggak senang. Oke, artinya Allah senangnya manusia berbuat dosa dan memohon ampun, betul? Kamu itu selalu menghina Islam, kamu itu. Kamu saya tidak. Tembaknya nggak pernah diganti. Saya tidak pernah menghina, Usman. Kamu itu mengejek. Kain kafannya Muhammad yang tidak pernah diganti sampai sekarang. Aku cuma kasihan sama kamu. Kamu ya kalau terus-terusan begini, kamu sekali ke Indonesia kamu habis kamu. Beneran. Karena apa? Loh, dibunuh kamu. Beneran. Karena apa? Karena kamu itu selalu mengejek. Nah, ejekan kamu. Mengejek siapa kamu, saya? Mulut adalah racun, pedang. Ya, saya mengejek siapa? Daripada pedang. Saya mengejek siapa? Kamu. Loh, termasuk aku bisa membunuh kamu. Halo sahabat, di sini Edis TV, tetap tenang teman-teman. Bagaimana dia ini diancam dan di lawannya bicara ini ada perkataan-perkataan membunuh ya, membunuh, mau menyantetnya lagi teman-teman. Dan ini spektakuler sekali. Edis TV tetap tenang dan memberikan penjelasan, membuka beberapa data yang ditunjukkannya kepada seorang muslim ini. Tetapi ini banyak pembelajaran penting yang bisa kita ambil ilmunya teman-teman. Untuk itu siapkan konsentrasi tinggi dan langsung saja. Selamat menyaksikan videonya. Tenang. Apakah Allah senang kalau manusia tidak berbuat dosa? Loh, Allah itu nggak senang. Allah nggak senang. Oke, artinya Allah senangnya manusia berbuat dosa dan memohon ampun, betul? Tujuan Allah menciptakan manusia itu ya. Paham Jangan kamu? ketujuan dulu, jangan ketujuan. Gini, tenang, Usman. Tenang. Kamu itu selalu menghina Islam, kamu itu. Menghina di mana? Saya tidak. Tembaknya nggak pernah diganti. Saya tidak pernah menghina, Usman. Kamu itu mengejek. Kain kafannya Muhammad yang tidak pernah diganti sampai sekarang. Gimana sih? Kenapa kok sempak kok? Nggak punya celana ya Tuhanmu ya? Tuhan tuh sampai sekarang masih pakai kain kafan di kuburan. Gimana sih si Usman ini? Kamu malu menyembah manusia. Ya, manusianya nggak pakai baju lagi. Ya Rasulullah yang ada di kuburan, ya Rasulullah yang ada di kubur, ya Rasulullah yang pakai kafan, ya Rasulullah. Kapan gantikan? Gimana sih? Kok marah-marah? Dia bukan Tuhan. Nggak kayak Tuhan kamu. Tuhan kamu. Kita fokus ya, fokus. Jangan lari kemana-mana dulu, Usman. Jangan fokus. Jangan celana bis. Tuhan kamu pakai ngamuk dia. Usman, kamu yang harusnya dipakaikan celana itu Muhammad, sampai sekarang dia masih di kuburan. Iya, Muhammad itu manusia. Ya, kenapa kau tuhankan dia? Kenapa Muhammad yang hanya manusia, anaknya orang, kenapa kau tuhankan dia? Itu memaksa. Kau memaksa. Oke, kepada siapa kamu menundukkan diri? Kepada siapa kamu menaklukkan dirimu? Kan kepada dia, kepada anaknya Aminah. Akan bisa mempengaruhi otak Islam, otaknya orang Islam. Betul tidak? Kamu berseru-seru, ya Rasulullah, ya Rasulullah, anaknya Aminah. Betul nggak? Kamu keluar. Betul nggak kamu mempertuhan? Betul nggak kamu begini kepada anaknya Aminah? Ya anaknya Aminah, ya Rasulullah. Bener nggak? Inilah teman-teman yang ini kualitas kayak gini. Kenapa kamu itu marah-marah, Usman? Coba diskusi yang baik dulu. Bisa diskusi yang baik nggak? Aku membantah, soalnya kamu selalu mengejek orang Islam, selalu mengejek Islam. Mengejeknya di mana, Usman? Coba mengejeknya di mana? Nabi Muhammad, hati saya terketuk. Padahal saya ini adalah orang bodoh, orang yang tidak sekolah. Ya pantesan kamu masih Islam. Kamu sudah mengakui kan kamu orang bodoh? Kenapa itu Yesus itu loh, sempaknya tolong diganti. Tidak ada Yesus pakai sempak terus. Tidak ada dikatakan Yesus naik ke surga. Yang harus kamu ganti itu kain kafannya Muhammad. Gimana sih? Itu loh patungnya itu loh. Tolong aku minta tolong diganti toh biar pantas gitu loh. Otakmu gimana? Nggak ada di gereja kami patung-patungan, nggak ada. Oh itu patung sempakan toh. Iya itu yang kamu sembah. Nggak ada di gereja kami patung-patungan, nggak ada. Aku cok. Kok marah-marah sih Usman? Nggak malu kamu. Makanya kamu jangan hina Muhammad manusia yang menghina baik. Muhammad siapa, Usman? Ya, coba kamu itu hina. Coba di mana? Tunjukkan satu hinaan atau fitnah saya kepada Muhammad di mana? Lupa, saya ini pelupa kok. Saya lupa. Iya, karena memang tidak ada. Gimana? Mengejeknya di mana? Coba tunjukkan. Apa pokoknya sering wes. Makanya aku ini sering tapi tidak ada. Bagaimana ini, Usman? Usman, begini Usman, dengerin saya. Apa? Ketika kamu mempertuhankan Allah, maka kamu wajib membuat dosa. Supaya apa? Supaya kamu nanti dosamu diampuni sama Allah, betul?
tunjukkan gimana hadis kalau wajib. Baik, Kamu bilang baik. wajib. Nih, Wajib saya tunjukkan. berbuat dosa. Baik, saya Harus tunjukkan. wajib ya. Harus Saya wajib. tunjukkan. Saya tunjukkan. Harus Nih. Kalau nggak wajib, itu tangan kamu. Baik. Kamu bisa baca ya? Bisa baca Nggak kan? bisa. Baik. Saya akan tunjukkan satu hadis di mana Allah itu akan memusnahkan sebuah kaum kalau dia tidak berbuat dosa. Tolol, Tenang, tenang. Jangan Eh. marah-marah. Jangan marah-marah. Nih, Nanti kamu akan Terus dimusnahkan ngarang, oleh Allah kalau tidak bikin dosa. Baik. otakmu kayak kacang, cara berpikirmu. Marah-marah. Ya, silakan baca yuk, Usman. Baca yuk. Mana wajib? Baca no, nggak bisa aku. Oh, tidak bisa baca. Seperti Muhammad ternyata buta huruf. Baik. Emang bodoh. Buta huruf Tapi ya. Baik. Tenang. Hari Baik. aku yang bodoh. Tapi Muhammad Hadis tidak. Sahih Muslim nomor 4934. Allah mewajibkan berbuat Telah dosa. Ayo. menceritakan kepada kami kutabah dan seterusnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli wa sallim alaihi. bersabda. Dia bersabda apa? Seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit, niscaya Allah akan menciptakan suatu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan ampunan kepada mereka. Jadi Allah ini hobinya mengampuni dosa, hobi dia. Jadi kalau ada orang bikin dosa, disitulah Allah akan mengampuni. Makanya saya bilang Allah ini adalah setan nirojim, syaitan yang terkutuk. Sebentar, belum selesai. Tenang. Rasulullah bersabda, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit pun, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan ampunan kepada mereka. Pekerjaan Allah adalah ngampunin dosa. Makanya muslim wajib bikin dosa. Lagi. Masih banyak hadisnya, tenang. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Kapok kamu dimusnahin kamu sama Allah. Kalau kamu tidak bikin dosa, dimusnahkan kamu sama Allah. Setelah itu, Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian Allah akan mohon ampun. Kemudian mereka akan mohon ampun kepada Allah. Dan Allah pun pasti mengampuni mereka. Makanya saya bilang, Bang, Allah ini tiada lain adalah jelmaan setan. Memancing. Bagaimana cara setan memancing orang bikin dosa? Caranya nanti kalau bikin dosa kan bisa diampuni. Makanya saya bilang, Bang, berhentilah kalian mentuhankan Allah dan Muhammad. Silakan. Tak bilangin sama kamu ya. Kamu menunjukkan itu ya. Tapi nggak ada. Ya, tak bilangin, tak ajarin. Jika itu benar, Allah berbuat begitu, masalahmu apa? Masalahnya kalian merugikan orang lain. Masalahnya begini, kalian merugikan orang lain. Masalahmu apa? Merugikan orang lain. Allah yang menguasai, Allah yang mempunyai manusia. Iya, makanya Allah sudah sepantasnya Allah diganti. Gantilah Allah yang sebenarnya adalah setan itu harus kalian ganti. Ini tidak bisa berbuat apa sih? Oke, sekarang betul tidak bahwasanya Allah menginginkan kamu berbuat dosa supaya kamu bertobat? Jika itu benar, terserah Allah loh. Ini bukan masalah terserah Allah atau tidak. Itu betul. Nah, jika itu benar, terserah Allah. Allah Berarti kamu meragukan hadis itu? Loh, aku nggak meragukan. Aku orang bodoh. Oke, berarti betul bahwasanya Allah menginginkan kamu berbuat dosa supaya nanti diampuni. Terserah Allah. Aku loh, walaupun ke neraka. Terserah. Terserah Allah. Ya terserah Allah. Allah yang berkuasa kok. Tuhan Kita kami tidak itu membahas berkuasa. dogma, bro. Usman, kita tidak membahas dogma, bro. Kita membahas fakta-fakta di dalam agama Islam dan fakta-fakta di dalam agama Kristen. Ketika aku sampai sepi. Oh, itu Kristen gendeng itu. sampai habis suaranya. Sampai habis aku. Minum dulu, minum, Pak. Minum, Bang Usman, minum. Dis, gini loh, Dis. Kamu itu Minum dulu. ajarin, Dis. Minum dulu biar ambil air minum dulu. Aku kalau makan mie, makan Nah, mie. gitu. Gimana Usman? Gimana?
Enggak gini loh, Ah. Dis, kamu itu tak kasih tahu ya, tolong kamu jangan menghina Muhammad. Usman, Beneran, demi Allah, saya demi tadi Allah. saya tadi sudah Enggak, meminta beneran kamu ini, Usman. beneran, kamu itu dia. Aku cuma kasihan sama kamu. Kamu ya kalau terus-terusan begini, kamu sekali ke Indonesia kamu habis kamu. Beneran. Karena apa? Loh, dibunuh kamu. Beneran. Karena apa? Karena kamu itu selalu mengejek. Nah, ejekan kamu. Mengejek siapa saya? Mulut adalah racun, pedang. Iya, saya Lebih mengejek tajam siapa? Daripada pedang. Saya Kamu mengejek tak siapa? bilangin kamu. Loh, termasuk aku bisa membunuh kamu. Iya, saya mengejek siapa? Kamu itu sering menghina Muhammad. Oke, tunjukkan satu hinaan saya kepada Muhammad. Aku itu lupa, aku pelupa. Memang aku itu pelupa. Tapi Iya, orang berarti yang kamu halu. dia itu- Hayalan saja. Ini termasuk Hayalan saja. Loh, kenapa saya bilang tidak hayalan saja? Tunjukkan satu. Coba satu. Apa Usman? Apa fitnah saya kepada Muhammad? Tunjukkan satu. kami itu aku nggak bilang memfitnah loh ya. Kami itu mengejek. Mengejek. Coba tunjukkan satu ejekan saya. Makasih Ya, Kak tadi. Ceki. Wih, Ya, udah tadi ada paus, kamu udah itu- pusing dia. Usman sudah stres akibat melihat paus lewat. Bis. Aku minta tolong boy. Aku minta tolong. Tolong biar pantas Tuhan itu ya. Tolong dipakein celana itu loh. Biar pantas itu loh. Tuhan dipakein celana. Begini. Ya itu. Usman, sama Yesus itu loh. begini, Jangan Usman. pakai aja. Usman, kalau kamu Iya. tanya sama orang Kristen, Apa? kalau kamu tanya sama orang Kristen, Yesus di mana? Naik ke surga. Mana buktinya? Jadi statementmu itu yang mengatakan pakaikan Yesus sempak, pakaikan Yesus celana dalam, itu statementmu salah. Orang Yesus saja naik ke surga kok. Nah, sekarang tenang, tenang. Biar pantas. Pertanyaan saya sama kamu sekarang, Muhammad di Sumpah. kuburan, betul? Bro, Muhammad memang manusia, bro. Oke, di kuburan. Ya, dikubur lah, Pertanyaan sesuai saya, adat tenang. Islam. Pertanyaan saya di Ya, kuburan tenang dia pakai ini. celana nggak? Loh, pakai kain kafan, nggak ada. Pakai orang celana mati nggak dia? Ya, pakai kain kafan, bro. Goblok. Celana pakai nggak? Kain kafan, nggak usah celana. Berarti nggak pakai Aku celana nggak dalam kan? pakai Ah, pakein dia celana dalam. Yang harusnya kalian pakaikan celana dalam itu yang gimana sih? Bro, kesel goblok kali ya. Wong aurat iku, bro. Lo kepriwek to son. Asal dari mana, Bang? Kenapa kamu Madura. tanya saya? Madura. Enggak. Kenapa? Karena penggemar saya banyak di sana. Penggemar Biar saya apa? sapa-sapa Kau dulu. benci. Kau benci. Saya sapa-sapa. Wih, banyak penggemar, buktinya kalian nonton. Kepada arek-arek Surabaya. Nah, halo penggemar-penggemar. Ya, gitu Nah, Enggak, diskusi harusnya kamu tuh dibatasi, Bil. Usman, Jangan- saya artinya- itu mencoba diskusi yang baik, ya kan? Makanya Iya, saya kamu minta nggak sama usah kamu ngejek lah. coba. Kayak itu loh, kayak siapa aku pernah naik itu. Kayak yang ya sama Kristen tapi dia itu baik, enak dia diajak diskusi. Kamu Usman, tuh terlalu siapa ngejek. bilang saya tidak enak diajak diskusi, Usman? Kamu terlalu mengejek. Wong, Mengejeknya padahal di mana? omongan Coba kamu tuh tunjukkan satu kadang saja. ya, kadang- Coba kadang tunjukkan omongan satu, nggak Usman. masuk, kamu masukin gitu loh. Usman, Jadi coba kamu tunjukkan tuh satu fitnah malu saya terhadap sendiri. agama Islam, coba. Alah, aku pelupa. Iya, kalau lupa terus ngapain kamu bilang saya fitnah agama Islam? Aku lupa tapi kalau dendam sama kamu nggak pernah lupa. Kan? Baik Cuma nih, saya dendam kasih aja. tunjuk. Baik. Hmm. Ini statement-statement saya tentang agama Islam nih. Coba nih. Aku bersaksi Panjang, tidak Dik, ada nabi yang kena sihir kecuali Belum, bukan Muhammad. Betul atau salah? Iya, Betul atau salah? ngawur ya, di situ. Kamu lu ngawur, Dis. Tuh, dibilang ngawur kan. Usman, Enggak. kenapa Apa, kamu enggak? bilang saya ngawur sementara itu jelas-jelas coba. tertulis di dalam kitab kalian? Coba diulangin, aku nggak fokus. Coba. Aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Apa? Kau no kena sihir itu kau no kata-kata itu. Nah, konsultasi dulu dia sama ustadznya. Ya ustadz, bagaimanakah saya harus menjawab pertanyaan tafsir ini ya ustadz? Kepala ana sudah pusing. Ana pusing, fulus tidak dapat. Ana menjadi pusing. Sudahlah fulus tidak punya, kantong menipis. Setelah kantong menipis, ada faus lewat. Ana hanya melihat saja. Yang penting lah mangan sih. Yang penting Usman. makan itu beras Usman. loh, beras loh, banyak itu. Usman, coba Usman. Apa? Ketika saya mengatakan aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, apakah statement saya itu memfitnah agama Islam?
Gak ono nabi kena sihir iku gak ono. Tidak ada nabi kena sihir. Makanya saya bilang nabi yang kena sihir cuman Muhammad. Ngawur. Enggak penting di omonganmu enggak Baik. penting. Baik. Apakah benar nabi kena sihir? Coba dengarkan ya, dengarkan. Benarkah nabi kena sihir? Perhatikan. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kali istri ingatkan, ya Rasulullah belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Oke. Tuh dari pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Lihat Abdul Somad. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Oh, yo pernah. Yo. Wis, melok aku melok wis. Pernah, wis. Pernah. Aku Wah, bersaksi. melok. Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Aku bersaksi. Ngapain? Nah, kan mulai kan? Ini tidak bisa dipegang ngomongannya ini Usman. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Apa sih? Awakmu bersaksi. Aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Yuk. Yo awakmu bersaksi. Usman tidak ngaku. Iya wes aku ngaku wes. Iya sudah buat pengakuan yuk. Aku bersaksi. Ayo. Aku Wes gak bersaksi. usah ngono. Wes gak usah ngono lapo ngono. Kok nggak usah ngono gimana Usman? Saya ini kan hanya menyampaikan fakta-fakta yang ada dalam agama Islam. Kenapa kalian marah? Gak usah ngejek. Mengejeknya di mana Usman? Betul kan dia nabi satu-satunya nabi yang kena sihir? Betul? Sembarang wes terserah kamu ya. Udah kalah dia. Ya udahlah Usman. Ya udah ya. Kita sambung lagi ya. Besok-besok ya. Iya tapi kalau kamu ngejek lagi kamu tak santet kamu. Mengejeknya yang kena santet itu Muhammad. Kalau orang Kristen itu tidak bisa disantet. Yang bisa disantet itu adalah Muhammad. Gimana sih? Guyon goblok. Bercanda. Nabi disantet nih ada nih. Nabi disantet. Oh, ada nggak percaya. Nabi itu kena santet nih. Inilah kisah Rasulullah disantet selama 6 bulan. Ketika Rasulullah terkena sihir selama berbulan-bulan, pelakunya seorang dukun Yahudi bernama... Nah, kena santet. Wes tak kandani, tak. Aku kasih ngomong ya. Ya. Aku kasih ngomong. Dengerin ya. Semua itu kehendak Allah, Dis. Itu mungkin ya Allah mengizinkan. Allah memberi cobaan ya lewat santet itu ya udah. Usman, Gitu loh, Dis. di dalam Al-Quran ada ayat berbunyi begini. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Betul. Nah, kita tahu setan atau sihir datangnya dari setan, betul? Loh, betul itu dari nafsu setan itu. Oke, bagaimana mungkin kamu percaya Muhammad kena pengaruh setan sementara Al-Quran berkata sesungguhnya setan tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman. Nah, tapi kalau Allah mengizinkan, Artinya Muhammad berarti orang yang tidak beriman, Usman. Udah kan udah mau lari dia tuh, udah dibisukan. Udah terjeda. Oke teman-teman, saya yakin sekali teman-teman bagaimana kehadiran Edis TV ini di live TikTok keseharian ini banyak sekali membuat muslim ya, saudara-saudara saya muslim ini panas sekali. Dan bagaimana narasi-narasi yang dia bangun, narasi-narasi yang dia sampaikannya, membuka ayat-ayat Al-Quran, menyampaikannya secara belak-belakan. Dan sering sekali perkataan-perkataannya ini memang sangat menyakitkan ya, dari segi bagaimana itu disampaikannya. Dan pendengar ini mungkin tidak pernah mendengar sama sekali ayat yang disampaikannya. Nah di sini teman-teman saya menjunjung tinggi toleransi itu, apalagi ini negara adalah negara hukum yang dianjurkan oleh pemerintah kita ini agar bertoleransi. Tidak ada yang salah dengan itu teman-teman. Bagaimana kita ini harus toleransi, yang saya mau sampaikan kepada teman-teman lewat video ini adalah pembelajaran yang disampaikan oleh Edis TV mengenai keyakinan yang kalian anut. Tetapi kalian boleh juga berikan komentar kalian teman-teman di video ini. Nah, mana tahu ada perkataan-perkataan Edis TV yang kurang berkenan ataupun perkataan ayat-ayatnya yang salah menurut tafsirannya sendiri. Jadi setelah kalian berkomentar seperti ini, mungkin saja Bang Edis itu bisa ngelihat video ini, jadi dia bisa koreksi. Kalau dia ada merasa salah, oh iya aku salah. Jadi kalian harus aktif di kolom komentar teman-teman. Berikan komentar kalian, bukan seperti itu loh Bang, tapi seperti ini di tempat kami ataupun yang saya yakini seperti ini penjelasan untuk ayat itu. Ini ada hadisnya seperti ini. Nah, jadi enak teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak paham juga, jadi tahu oh ini seperti ini rupanya. Tetapi kalaupun itu ada mau dijelaskan, jadi aktif diberi di kolom komentar.
saya tidak ada unsur apapun untuk merendahkan siapapun, karena sejatinya yang tinggi itu akan tetap tinggi dan yang rendah itu akan tetap rendah. Jadi tidak ada andil manusia untuk merendahkan, apalagi konotasinya itu Tuhan ya. Seperti saya sendiri memiliki Tuhan itu, juru selamat saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Lewat dialah saya bisa ditebus dari segala dosa dan saya bertobat melalui pembaptisan. Nah, apapun narasi-narasi yang disampaikan di luar dari iman saya, mencemooh apapun segala macam tentang Tuhan saya hanya bisa dalam hati untuk berdoa agar dia itu disadarkan, seperti itu. Tidak ada ranah saya untuk membela. Bagaimana kita ranah manusia membela Tuhan? Coba berpikirnya coba. Tuhan itu lebih tahu dan Tuhan itu jauh lebih dahsyat dari apapun. Maka dari itu, kita manusia, kehidupan itu sekali di dunia ini, penghakiman itu nanti akan ada jika kalian percaya neraka atau surga ya. Jadi siapa yang bisa menyelamatkan kita? Jadi saya nanti dulu kalau orang-orang yang berupaya untuk menghalang-halangi saya untuk bisa dekat dengan Tuhan saya, siapa kamu? Bagaimana nanti di penghakiman akhir itu tidak ada semua orang-orang itu. Apa yang saya imani dan apa yang saya harus tanggung jawabin, siapa Tuhan saya itu. Saya nggak akan takut dengan siapapun. Kalau sudah ranah di dalam keyakinan. Di undang-undang Indonesia ini juga jelas. Kita itu bebas memilih keyakinan kita menurut kepercayaan dan keyakinan kita. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa tadi saya sudah sampaikan komentar, like videonya, subscribe juga bagi yang belum, nyalakan juga loncengnya agar saya berikan video notifikasi kalian tidak ketinggalan. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam kasih dari terang dunia.